Nah, kalian harus punya datanya juga. Misalnya data dari OJK, ekonomi itu segini. Nah, itu biar apa? Biar latar belakangnya sistematis, biar latar belakangnya enggak ngambang. Kayak gitu. Soalnya latar belakang ini biasanya poin penting yang dibaca oleh pembaca, reviewer, ataupun ketika kalian ikut lomba karya tulis ilmiah, ini poin penting yang dibaca oleh para dewan juri. Terus setelah latar belakang masalah, ada lagi rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian teliti nanti. Jadi ini isinya tentang penelitian apa yang bakal kalian lakuin di karya ini sampai karya ini tuh benar-benar selesai. Nah, rumusan masalah itu intinya seperti itu. Terus setelah rumusan masalah udah selesai juga, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, ini juga kayak kalian tujuannya meneliti ini apa, kayak gitu, kayak sama kayak manfaat. Terus ruang lingkup penulisan. Ini sebenarnya simple, tapi ini sebenarnya jarang dibahas ketika kita kuliah ataupun kita ikut seminar. Nah, ruang lingkup penulisan itu apa? Nah, ruang lingkup penulisan itu sebenarnya fokus kita. Biasanya kalau kita menulis karya ilmiah, kita harus fokus penelitian apa yang kita ambil, datanya di mana. Jadi ketika kita udah nyusun ke bab 4 ataupun ke bab 3, variabel utama dari penelitian kita itu apa? Nah, itu kita jelasin secara rinci. Jadi penelitian kita itu nggak beleber kemana-mana pembahasannya. Jadi intinya ruang lingkup kepenulisan ini fokus utama kita terhadap variabel utama yang akan kita teliti pada karya tulis ilmiah. Oke, apakah cukup jelas teman-teman di bab 1 ini? Oke, sekarang ke bab 2. Nah, di sini aku kayak pengen bener-bener ngupas tuntas di bagian inti ini biar kalian ketika ikut MKTI atau nyusun esai, proposal dan lain-lain itu jelas. Di bab 2 itu ada tinjauan pusaka. Nah, sebenarnya di bab 2 ini mencakup di 2 poin aja. 2 poin simpel tapi isinya banyak. Yaitu di landasan teori sama di kerangka berpikir. Nah, landasan teori itu apa? Ketika kita ingin meneliti sesuatu, kita biasanya menganut yang namanya dari teori. Misal kita ingin meneliti tentang ekonomi Islam, berarti kita ataupun meneliti tentang literasi keuangan terhadap mahasiswa. Nah, kita harus berpacu kepada teori ini yang menjelaskan bahwa penelitian yang kita ambil ini sebelumnya udah pernah diteliti belum sama orang. Jadi kita juga biasa ngambil rujukan dari penelitian yang hampir selinier sama penelitian kita ataupun penelitian sebelumnya. Terus kita tunjukin nih penelitian kita itu nggak sama loh sama ini, tapi ada keunikan, ada perbedaan dari penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu hanya sebagai rujukan aja, jadi bukan plagiasi itu. Terus ada kerangka berpikir. Nah, di dalam bab 2, kerangka berpikir itu sebaiknya berbentuk bagan. Kenapa disarankan berbentuk bagan? Karena kalau berbentuk bagan itu lebih mudah dipahami pembaca dibandingkan berbentuk tulisan. Rata-rata kerangka berpikir ini berbentuk bagan. Nanti aku setelah presentasi aku bakalan nyontohin karya tulis ilmiah itu seperti apa secara lengkapnya dari awal sampai akhir dan juga esai buat kalian lihat perbedaannya. Oke, lanjut ke bab 3. Bab 3 ini metodologi. Nah, di sini tuh ada 3 poin. Beda sama bab 2 tadi kan 2 poin. Landasan sama kerangka. Di bab 3 ini ada 3 poin. Nah, 3 poin ini menjelaskan apa aja, Kak? Yang pertama ada desain penelitian. Nah, ketika di desain penelitian ini mencakup 2 penelitian yang akan kita lakukan ini dengan menggunakan angka. Kalau menggunakan angka biasanya menggunakan metode kuantitatif. Kalau menggunakan narasi biasanya menggunakan kualitatif. Nah, kalian pasti masih asing ya sama kuanti, kuali. Nah, ini nanti bakalan ada mata kuliahnya di semester 4 yaitu metopen. Nah, ini tuh bakalan berhubungan sama poin yang kedua. Jadi setelah kita nentuin penelitian kita itu menggunakan metode angka misalnya kuantitatif. Nah, itu berhubungan sama poin yang kedua. Jadi prosedur pengumpulan data. Nah, prosedur pengumpulan data itu apa? Ini tuh alat buat kita ngumpulin datanya. Kayak gini. Misal kita pakai penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, alatnya itu kita biasanya menggunakan kuesioner.
cutting kalian. Biasanya dimintain tolong isi kuesionerku dong, aku lagi ngelakuin penelitian misalnya kayak gitu. Nah itu biasanya kalau pakai kuesioner itu menggunakan kuantitatif. Beda lagi kalau menggunakan narasi itu kualitatif. Nah itu biasanya alatnya atau metode buat ngumpulin datanya itu menggunakan metode wawancara atau observasi. Jadi metodenya secara langsung. Jadi kita misal ngambil materi tentang pembayaran QRIS pada UMKM, survei terhadap mahasiswa yang sering menggunakan QRIS. Nah, itu biasanya kita metode pengumpulan datanya dengan wawancara langsung. Jadi kita wawancara nih, misalnya aku wawancara Mas ini. Jadi aku wawancara secara langsung buat tanya seberapa sering menggunakan QRIS dalam pembayaran, baik itu beli makanan atau dan lain-lain. Beda sama kuantitatif tadi. Kuantitatif itu menggunakan kuesioner biasanya dengan skala Likert 1 sampai 5. Jadi 1 tidak puas misalnya, yang kedua puas dan lain-lain kayak gitu. Terus di sini udah cukup jelas ya buat desain penelitiannya sama alat yang digunakan buat ngumpulin datanya. Terus yang selanjutnya poin yang ketiga yaitu teknik analisis yang digunakan. Nah, setelah kita udah ngumpulin datanya nih, datanya udah kekumpul semua dari penelitian. Misalnya kita kuesioner juga yang isi udah 100 responden kayak gitu. Terus datanya diapain? Bingung kan datanya diapain? Nah, ada tekniknya, teknik analisisnya. Jadi ketika kita menggunakan metode penelitian kuanti atau angka yang kuesioner tadi, itu kita biasanya melakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini biasanya menggunakan alat bantu kayak SPSS dan lain-lain. Itu biasanya juga dapat mata kuliahnya di semester 3. Terus kalau wawancara gimana Kak? Tadi kan yang kuanti. Terus yang kuali gimana? Kuali kan wawancara. Jadi kesimpulan dari responden yang udah kita wawancarai, kita tarik kesimpulannya, terus kita susun dengan sistematik hasil dari wawancara tadi. Oke. Selanjutnya setelah bab 3 kan cukup susah dan cukup rumit. Itu udah kelar, udah ngumpulin datanya udah kita uji validitas, ternyata datanya valid di SPSS. Nah, kita lanjut ke bab 4. Nah, ini hasilnya, hasil dan juga pembahasannya. Nah, hasilnya itu sajian dari data yang udah kalian ambil. Jadi di bab 4 ini biasanya datanya kalian tuliskan secara sistematik, boleh berbentuk bagan, tabel, ataupun lain-lain. Pokoknya intinya yang sekiranya pembaca itu bisa dengan mudah memahami hasil apa yang udah kalian dapat dari permasalahan atau dari gap ini kayak gitu. Nah, terus yang kedua pembahasan. Nah, pembahasan ini sebenarnya berkaitan sama bab 2 yang teori tadi. Jadi pembahasan ini kayak apa ya? Kayak adu argumen. Jadi kayak hasil ini itu sesuai dengan teori ini. Nah, ketika kita udah melakukan observasi, melakukan wawancara, itu hasilnya menunjukkan bahwa teori X ini hubungan dengan analisis yang udah kita gunain di awal itu ternyata hasilnya valid loh. Nah, pembahasan itu isinya kayak gitu. Jadi benar-benar rinci hasil yang udah kita temuin di bab 3 itu kita bahas di pembahasan apakah hasil dari penelitian tersebut itu sesuai dengan teori yang udah kita gunain di bab 2. Bab 2 kan tadi bahas teori ya, landasan teori. Nah, itu bakal dihubungin di bab 4 yaitu di pembahasan, di poin pembahasan. Dari bab 4 ini kira-kira udah jelas belum? Soalnya di KTI ini cukup rumit ya buat penulisannya. Jadi kita harus benar-benar paham detail per babnya, per subnya itu kita harus benar-benar paham. Kayak misalnya bab 1 poinnya ini, bab 2 poinnya ini. Kita harus paham secara detail, gak boleh ngambang. Kalau kita ngambang nanti penulisan dalam karya tulis ilmiah kita, sistematikanya itu tidak runtut, jadi pembacanya bingung. Gitu. Yang kelima, bab penutup, kita kayaknya udah kalau bab penutup udah aware ya kalian. Isinya pasti kesimpulan dan juga saran. Oke. Kalau gitu next dulu. Nah, selanjutnya di bagian akhir. Nah, ini bagian akhir dari karya tulis ilmiah itu ada daftar pusaka. Nah, daftar pusaka ini apa? Daftar pusaka ini daftar rujukan dari data yang udah kita cantumin di penelitian kita. Kita cantumin nih rujukannya di daftar pusaka
pusaka, dari buku, artikel ataupun jurnal yang udah kita ambil datanya. Itu misal kita ngambil dari jurnal ini, nah kita wajib nyantumin di daftar pusaka. Jadi kita nggak boleh lupa nih nyantumin, nanti jadinya plagiasi dong kalau kita lupa. Nah ini tuh juga masuk ke poin yang bahwa karya ilmiah itu harus sesuai dengan kaidah etika penulisan. Nah ini etika penulisan yang dimaksud. Jadi tidak boleh adanya plagiasi. Jadi wajib menyantumkan ini kita ambil data ini, ngeklaim data ini dari penelitian ini loh, dari jurnal ini loh, dari artikel ini loh. Nah itu ditulis di daftar pusaka. Nah penulisan daftar pusaka biasanya kalian pasti kayak susah banget buat nyusunnya. Nah itu ada tips sendiri, kita bisa gunain aplikasi Mendeley ataupun daftar pusaka ini biasanya ada 3 style. Nah ada ABA style, MLA sama Harvard style. Nah Harvard style ini sering banget kita temuin sekarang, biasanya kalau ada lomba LKTI di pedoman lombanya itu kita harus gunain daftar pusaka pakai Harvard style. Nah nanti aku bakal jelasin lagi secara rinci terkait 3 style dari daftar pusaka atau citasi tadi. Yang kedua ada lampiran. Nah lampiran ini berisi dokumen pendukung. Isinya apa aja? Isinya data penelitian kayak surat-surat, terus dokumentasi kita itu isinya di lampiran, nyantuminnya tuh di lampiran. Terus yang ketiga ada biodata penulis. Ini biasanya isinya daftar riwayat hidup. Oke, nanti aku bakalan kasih contohnya di akhir aku presentasi. Oke, next. Selanjutnya teknik penulisan yang sistematis dan juga logis. Nah ini bisa dipakai bukan cuma ketika kita nyusun karya tulis ilmiah aja, tapi ketika kita nyusun esai ilmiah, kita nyusun artikel, proposal, makalah, itu juga wajib gunain teknik penulisan yang sistematis dan juga logis. Teknik yang pertama apa? Yang pertama ada the golden thread atau benang merah. Nah ini tuh intinya dari the golden thread itu runtut atau linear. Jadi dari bab awal, dari rumusan masalahnya, metodenya, terus hasilnya, kesimpulannya itu harus selinier. Jadi nggak boleh misal kita di awal, di latar belakang kita jelasin tentang limbah atau tentang sampah, ternyata di akhir kita ngasih data tentang ekonomi makro, kan nggak nyambung, nggak selinier. Jadi benar-benar harus sistematik. Intinya dari the golden thread ini penulisannya runtut dari bab 1 sampai ke bab akhir. Terus selanjutnya paragraf yang baik. Nah ini sering banget kayak orang-orang ketika kan aku juga kadang kalau koreksi esai itu ada beberapa dari teman-teman itu yang mencantumin beberapa gagasan di dalam satu paragraf. Jadi satu paragrafnya itu nggak jadi singkat gitu, tapi jadi panjang gara-gara isinya itu bukan cuma ada satu gagasan, tapi lebih ada 2-3 gagasan dalam satu paragraf. Kan itu kurang sistematis ya. Itu bisa dihindarin. Caranya di satu paragraf kita cukup nyantumin satu gagasan, satu ide pokok aja biar apabila rinci. Nah terus pengalihan dari satu paragraf ke paragraf lain itu juga kata-katanya harus nyambung. Jadi transisinya jangan kayak ujuk-ujuk penelitian ini terus langsung kita bahas ini. Nah itu kan kayak pembaca langsung kaget ya, kok tiba-tiba ini. Nah jadi kata-katanya itu ditransfer. Oke, yang ketiga ada bahasa baku. Nah ini mungkin sangat awam. Kita di SMA, di SMK juga pasti diajarin ketika kita nulis karya itu harus gunakan PUE, BI atau EYD. Dan juga ini juga salah satu tips. Jadi kita hindari menggunakan kata ganti orang pertama. Kayak saya, misalnya aku sering nemuin di karya ilmiah baik itu esai maupun KTI itu kadang mahasiswa baru itu masih sering gunain kata ganti orang pertamanya atau saya itu di penulisannya. Nah itu kurang sistematis atau kurang formal. Nah itu lebih baiknya dihindarin atau dihilangkan kalau bisa. Jadi biar karya-karya itu terlihat profesional, jadi gak ada kata atau bahasa bakunya. Oke, next. Nah selanjutnya ini yang aku pengen sampaikan tadi di awal. Nah ini mungkin bisa disimak ya teman-teman, soalnya ini cukup krusial ketika kita nyusun daftar pusaka. Namanya sitasi. Nah apa itu sitasi? Sitasi itu kutipan atau daftar rujukan. Nah kalian pasti bingung, bedanya sitasi sama daftar pusaka itu apa kak? Kan sama-sama kutipan, sama-sama rujukan ke penulisan, iya kan?
biasanya kita temuin di latar belakang. Jadi misal kita paragraf nih, udah ada paragraf sih. Nah di akhir paragrafnya itu biasanya kayak ada gini, Sugiono 2024. Nah itu yang dinamakan sitasi, kutipan secara singkat di akhir paragraf. Biasanya sering kita temui di bab 1. Nah kalau daftar pusaka itu apa? Kan sama-sama daftar rujukan. Daftar pusaka itu bahasanya kayak lebih detailnya dari sitasi. Jadi daftar pusaka itu ada nama lengkap penulis, jurnalnya apa, tahun terbitnya apa, penerbitnya apa. Jadi lengkap. Daftar pusaka kan biasanya di bagian akhir dari karya tulis ilmiah. Nah bedanya sama sitasi itu. Nah kenapa sitasi ini penting? Karena sitasi ini sebenarnya udah diatur di dalam Kementerian Pendidikan, di peraturan Kementerian Pendidikan, bahwa ketika kita plagiat karya orang tanpa kita sitasi, tanpa kita cantumin di daftar pusaka, itu ada sanksinya. Biasanya penahanan ijazah. Apalagi kalau kalian disuruh publish artikel, itu kan krusial banget ya. Kalau kita nggak nyantumin sitasi, dan takutnya kita kena sanksi. Itu sebenarnya juga bagian dari etika kepenulisan juga. Kita harus menghargai karya orang lain. Jadi alangkah baiknya kita nyantumin daftar pusaka atau nyantumin sitasi. Nah tipsnya itu ada sitasi langsung dan juga tidak langsung. Ini bakalan aku nanti kasih contohnya langsung. Nah terus ini yang tadi aku bilang aku mau bahas, yaitu APA Style Citation dan juga MLA Style Citation. Ada 3 sebenarnya, ada APA, ada MLA, ada Harvard Style. Nah APA Style ini apa? APA itu American Physiological Association Style. Nah ini tuh biasanya di dalam format penulisannya itu, mungkin kalian bisa catat juga. Biasanya format penulisannya itu nama belakang penulis, terus habis itu inisial nama depan penulis, tahun terbit, judul artikel atau judul jurnalnya, terus baru penerbitnya. Nah beda sama MLA Style. Nah MLA Style itu apa? MLA Style itu Motivation Language Association Style. Nah ini tuh biasanya nama penulisnya itu tidak boleh disingkat, jadi harus nama lengkap. Misal penulisnya, misal namaku ya, Salsa Bila Nursyifa. Nah di MLA Style ini namaku tidak boleh disingkat, jadi langsung panjang, Salsa Bila Nursyifa. Terus habis itu bedanya sama EPA, mungkin di EPA itu Syifa, terus habis itu inisial nama depannya kayak SN, baru tahun terbit. Nah bedanya MLA sama EPA itu, di MLA itu tahun terbitnya itu ditaruh di akhir. Jadi kalau di EPA kan tahun terbitnya kan setelah nama penulis ya. Kalau di MLA itu tahun terbitnya di akhir. Jadi mungkin kalian kalau misalnya ikut lomba atau ikut apapun, atau bisa disuruh dosen bikin daftar pusaka tapi dikasih ketentuan harus pakai EPA Style. Jadi kalian harus tahu bedanya EPA sama MLA itu apa. Jadi ketika kita nyusun daftar pusaka itu tidak boleh sembarangan. Itu. Nah selanjutnya itu next. Nah ini contoh dari Harvard Style. Kenapa aku cantumin? Soalnya rata-rata sekarang itu nge-hype banget lomba-lomba karya tulis ilmiah itu pada gunain Harvard Style daripada APA Style. Nah apa bedanya dari ketiga itu tadi, APA, MLA dan juga Harvard? Kalau di Harvard ini itu format penulisannya itu sama kayak APA, yaitu tahunnya itu ditaruh di setelah nama penulis. Beda kayak MLA kan di akhir. Nah di Harvard Style ini kalian bisa baca sambil ke sini ya. Nah ini Rahman itu nama belakang penulisnya. Terus DF. Nah DF itu inisial nama depan penulis. Oke, sebentar. Terus 2021 itu tahun terbit dari jurnal tersebut. Nah, terus habis tahun terbit itu apa? Customer Confidence Reta. Nah, itu tuh judul artikelnya, judul jurnalnya. Oke, gak apa-apa, kita tunggu sebentar ya. Terus di Jakarta Post itu penerbitnya sama kayak Maulana tadi, Maulana N
itu juga nama belakang penulis, N-nya tuh nama inisial nama depan. 2020 tahun terbit. Reggae From itu judulnya. Terus ini penerbitnya itu dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Terus ada link jurnalnya. Nah, dari sini kalian udah bisa bedain nggak antara ketiga tadi? Dari EPA, MLA, dan juga Harvard Style. Udah jelas kan teman-teman? Sudah. Jelas? Oke, aku senang kalau jelas. Soalnya kita harus benar-benar ngejelasin secara rinci. Soalnya karya tulis ilmiah ini benar-benar sistematik. Kalau kita ada salah satu yang nggak paham, karyanya bakalan kurang kayak gitu. Mungkin di next. Iya, nggak apa-apa. Aman-aman. Nah, ini kesalahan umum dalam penulisan. Nah, yang pertama pasti typo dan juga formatting. Ini aku sering banget ketika aku koreksi esai dari teman-teman mahasiswa di UIM itu sering banget typo. Jadi typonya itu bukan kayak sekali dua kali, tapi di satu paragraf itu bisa 4 typo. Nah itu ketika kita koreksi karya tulis ilmiah itu harus benar-benar satu persatu katanya kita koreksi, benar-benar kita koreksi supaya tidak ada typo. Karena apa? Karena typo itu merusak profesionalitas dari karya kita. Kayak gitu. Terus formatting. Nah, formatting ini biasanya ketika kita ikut lomba karya tulis ilmiah ada biasanya di panduannya format penulisan. Nah, itu kayak marginnya berapa dan lain-lain. Kita harus ngikutin dari instansi yang lombanya itu benar-benar kita ikutin sistematika formattingnya itu seperti apa yang mereka mau. Terus yang kedua, latar belakang tidak kuat. Nah, latar belakang tidak kuat ini apa? Jadi latar belakangnya itu masalahnya atau gap yang kalian ambil itu ngambang, gak ada data pendukung. Jadi murni benar-benar kayak opini kalian aja. Nah, itu di dalam karya tulis ilmiah itu tidak boleh. Jadi ketika kita menyusun latar belakang itu nggak boleh sembarangan. Jadi gap masalahnya itu ada, terus datanya itu ada. Jadi keduanya itu saling bersinambungan dengan kuat. Karena apa? Karena ketika latar belakangnya ngambang, pembaca, reviewer atau jurinya tuh jadi males buat lanjutin ke bab selanjutnya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, pembahasannya dangkal. Ini sering banget ketika kita ikut lomba, misalnya esai ataupun KTI. Nah, kita hanya ngampilin datanya aja tanpa kita analisis kenapa datanya segini, masalahnya segini. Nah, itu juga bisa menghambat karya tulis. Yang keempat ini plagiarisme. Ini mungkin karena kita generasi AI ya, kita pasti bakal sering banget menggunain kayak Gemini, ChatGPT, terus Perplexity. Nah, kita bisa langsung masukin judul aja. Tolong tulis bab 1-nya sampai bab 5, kayak gitu. Terus langsung kita copy paste, langsung kumpulin gitu. Udah, penting selesai. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun kita copy dari jurnal, tapi kita tetap harus parafrase lagi tulisannya. Jadi jangan kayak ambil dari ini langsung copy selesai gitu, enggak. Jadi plagiarisme ini benar-benar ada sanksinya sesuai yang aku bilang tadi di PPT di slide sebelumnya. Ini kalau bisa benar-benar dihindarin. Soalnya kunci dari karya tulis ilmiah itu ketika kita parafrasenya bagus, itu karya esai kita itu menarik ketika direview oleh juri atau dibaca oleh orang lain kayak gitu. Terus yang kelima, ketidakkonsistenan. Jadi istilah yang berubah-ubah sepanjang tulisan. Jadi aku ada pengalaman, aku pernah review esai dari anak gizi. Kan aku prodi ekonomi Islam ya. Jadi aku harus mempelajari lagi istilah-istilah di dunia gizi. Nah, temanku yang aku koreksi ini penulisannya di awal sama di akhir itu beda-beda. Terus kayak ada istilah asing yang harusnya itu di italik. Kan kita istilah asing itu wajib ya hukumnya di italik. Ketika kita nyusun karya tulis ilmiah itu di paragraf pertama di italik, paragraf keduanya enggak. Nah, itu kan enggak konsisten dari awal sampai akhir. Kalau emang itu wajibnya italik, jadi kita harus benar-benar italik dari awal sampai akhir. Kita harus teliti lagi isai kita satu persatu barisnya sampai itu benar-benar berkesinambungan. Oke, dari kesalahan umum kepenulisan, apakah udah jelas teman-teman? Sudah. Oke, lanjut kalau gitu. Nah, yang selanjutnya itu tips power up karya tulis ilmiah kamu. Nah, caranya biar karya tulis ilmiah kita ini bisa jadi juara, karya tulis ilmiah kita ini bisa sampai ke final bahkan sampai
sampai bawa pulang medali, bawa pulang juara itu kayak gimana? Yang pertama yang dilihat pasti judul. Kalau kita lagi baca jurnal, buku, artikel, KTI, esai dan lain sebagainya, yang dibaca pertama pasti judul. Bahkan kalau kalian dikasih tugas sama dosen, kayak disuruh bikin makalah atau proposal, yang dibaca pertama sama dosen pasti judulnya dulu. Ini judulnya apa? Nah, kalau kita buat judul yang menjual atau judul yang menjual itu yang kayak gimana? Judul yang menjual itu yang ringkas, terus spesifik dan juga muat variabel utama. Jadi judulnya itu udah ngejelasin karya lengkap, karya KTI kita secara lengkap di judul. Nah, yang kedua abstrak yang padat. Nah, ini tuh gunain rumus improv. Nah, rumus ini tuh yang aku bilang di awal tadi waktu abstrak, kalian inget gak? Iya Pak, iya. Oke. Jadi improv ini introduction itu latar belakang yang kuat. Jadi latar belakang yang kuat dengan gap atau masalahnya, yang kenapa masalah ini tuh harus diteliti dan juga datanya itu harus valid. Jadi bukan cuman gap atau masalahnya aja, tapi harus ada datanya. Ini masalah ini bersumber dari data ini loh, kayak gitu. Jadi introduction itu mencakup itu. Metode tadi, metode penelitiannya apa, terus result dan juga discussion ini fokus kepada hasil. Oke, yang ketiga visualisasi. Gunakan tabel dan grafik yang bersih. Nah, ini biasanya digunain di kerangka berpikir. Yang tadi aku bilang, kerangka berpikir tuh biasanya berbentuk bagan. Biar apa? Biar pembacanya tuh mudah memahami kerangka kita itu dari awal sampai akhir kayak gimana, kayak itu. Next. Tips babak final. Ini kayaknya ke itu ya. Next. Nah, udah ini aja. Nah, tips buat babak final KTI. Aku doain semoga teman-teman di sini ketika ikut lomba karya ilmiah bisa sampai final. Bahkan bisa sampai bawa pulang juara satu. Okay. Jadi biasanya kita ketika ikut final, ini aku sepengalamanku, itu biasanya rata-rata itu presentasi. Tapi ada juga final KTI yang bentuknya itu ini debat. Tapi rata-rata yang aku temuin dan yang aku ikutin itu finalnya itu berbentuk presentasi. Nah, sebelum ke 1, 2, 3 sampai poin 7, kalau presentasi kan kita harus nyiapin yang namanya PPT dulu. Nah, PPT-nya itu aku kasih tips, satu tips PPT-nya itu biar bagus itu gunain warna yang terang. Habis itu kayak biar jurinya itu fokus. Terus cantumin logo kayak logo kampus atau logo kampus Merdeka ataupun logo dari institusi yang kalian ikutin lombanya. Misal kalian ikut lomba KTI dari UNES, berarti kalian harus nyantumin logonya UNES. Kalau boleh di next slide-nya nggak? Next slide. Nah, itu kayak gini. Kan aku dari awal sampai akhir kan aku nyantumin logo ya. Nah, itu mungkin jadi poin plus dari Dewan Juri bahwa PPT kalian itu proper. PPT kalian itu benar-benar mateng, siap buat dipresentasikan ke Dewan Juri. Oke, next ke yang tadi. Next. Nah, sudah. Nah, tipsnya buat kita babak final yang pertama itu kuasai topik. Nah, ini penting banget. Ini aku taruh di nomor 1 karena ketika kita presentasi dan kita tidak menguasai topik, pasti kita di depan itu ngeblank. Apa sih yang sebenarnya inti yang mau kita sampaikan ke Dewan Juri atau ke pembaca atau ke reviewer ini dari karya tulis yang udah kita tulis. Terus yang kedua, buat teks presentasi dan juga hafalkan. Nah, ini sepele. Biasanya teman-teman yang mau final itu kadang nggak buat kayak lampiran teks presentasi dan juga hafalannya. Mereka cuma berpatokan sama karya ilmiahnya aja tanpa rangkumannya. Nah, ketika karya kita rangkum di poin yang penting itu apa, terus kita hafal di luar kepala, kan kita jadi mudah buat nangkep ketika juri itu bertanya. Terus yang ketiga, latihan berulang. Nah, biasanya ketika kita ada pengumuman finalis esai, waktu dari pengumuman final ke presentasinya itu biasanya ada jangka waktu 1 minggu. Nah, itu bisa kita gunain sama tim kita buat latihan. Tiap malam kita latihan presentasi, latihan ngomong, latihan tanya jawab. Yang keempat, buat opsi pertanyaan dan jawaban. Nah, ini mantep banget opsi keempat. Ketika kita udah siap pertanyaan dan juga jawaban, jadi kita kayak sedia payung sebelum hujan. Jadi misal
kayak tiba-tiba dewan juri itu tanya, biasanya dewan juri itu tanyanya tuh di luar pemikiran kita, kayak kita nggak expect bakalan ditanya ini, tapi ditanyain sama dewan juri. Nah ketika kita udah punya cadangan pertanyaan terus sama jawabannya lagi, kita kan jadi lebih siap, jadi lebih proper buat nanti jawab kayak gitu. Terus yang kelima, bagi tugas presentasi sesuai kelebihan anggota. Nah misal kalian jadi ketua timnya, kalian kan kalau ikut lomba pasti nggak sendirian, pasti bakal ada, biasanya kalau esai cuma 2, kalau KTI biasanya 3 orang, jadi ketua dan anggota 1, anggota 2. Kalian bagi tuh, misalnya anggota 1 pinter riset, jadi kalian taruh di bab 3, bab 4 kayak gitu. Misal kalian ikutnya KTI dari kayak ekonomi dan ada yang anggota kalian yang pinter keuangan. Nah kalian baginya sesuai kelebihan dari anggota kalian, biar apa? Biar nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, mereka menguasai apa yang mereka pelajarin selama latihan kayak gitu. Terus yang keenam, sampaikan materi dengan baik, jelas, dan juga singkat dengan memperhatikan teknik visual dan audio. Nah, teknik visual yang aku maksud tadi itu PPT. Jadi PPT-nya dibuat sekreatif mungkin ketika kita final. Biasanya gunain warna-warna yang terang agar diperhatikan ketika kita presentasi sama dewan juri kayak gitu. Terus yang ketujuh, opening dan juga closing yang menarik. Ini benar-benar aku mau berbagi pengalaman. Jadi aku pernah final KTI bareng mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Itu final esai. Itu teman-teman dari UB itu buat kayak waktu opening dan juga waktu closing itu mereka buat kalimat pembuka dan penutupnya dengan baik. Terus ketika aku kayak melajari lagi tentang esai KTI, aku lihat di Kak Royhan biasanya yang jadi juri KTI esai di univ-univ top itu tuh bilang kalau opening dan juga closing yang menarik itu jadi nilai plus dari dewan juri kepada presentasi final KTI tersebut. Jadi alangkah baiknya kita buat opening dan closing yang menarik banget. Misalnya kompak nih, kita bertiga presentasi, kita harus buka opening yang menarik banget agar dewan juri ini fokus ke presentasi kita. Oke, tipsnya udah itu aja. Terus next, ya dari struktur KTI, terus kepenulisannya udah aku sampaikan. Sebelum kita tutup, aku mau nampilin KTI dan esai biar teman-teman ada kayak contoh gimana sih KTI itu Kak, esai itu yang kayak gimana, apa bedanya KTI dan esai. Kan sering ketuker tuh, esai itu kayak gimana, KTI kayak gimana. Oke, ini covernya. Ini KTI ya, ini aku ngambil dari temanku. Ini covernya next. Ini lembar pengesahan yang tadi aku jelasin, next. Ini lembar originalitas, next. Nah ini kata pengantar, isinya kayak puji syukur, terus ringkasan penulisan sama apresiasi terhadap orang yang dukung. Next. Ini secara singkat aja ya. Ya waktunya tinggal 10 menit, jadi kita ringkas saja penjelasannya. Nah ini bab 1 pendahuluan. Nah ini latar belakangnya. Jadi sesuai yang aku bilang di awal, pendahuluan di bab 1 pendahuluan ini latar belakang masalah itu kita, permasalahan atau gapnya itu harus kenapa sih masalah ini tuh perlu banget buat diteliti. Terus kita harus sambil lihat datanya dengan konkret. Misal ini diambil dari data Kemenko Perekonomian di 2025 yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih dari 64 juta. Nah itu kan disebutkan kan datanya 64 juta dan hampir menyerap 97% tenaga kerja. Nah itu kan termasuk data valid. Mereka ngambilnya dari webnya Kemenko Perekonomian di jurnalnya 2025. Oke, next. Atas sedikit. Nah ini rumusan masalah. Nah isinya itu tentang pertanyaan yang sesuai tadi yang aku jelasin. Pertanyaan tentang penelitian kita. Oke, tujuan kepenulisan dan juga manfaat, ini basic, kalian pasti udah ngerti. Yang kedua, tinjauan pusaka. Nah seperti aku bilang, tinjauan pusaka itu 2 poinnya, yaitu landasan teori sama kerangka berpikir. Nah mungkin ini landasan teorinya, kenapa dia di sistem pendukung kepuasan ini kayak masalah yang diambil buat penelitiannya. Oke, next. Dia menggunakan landasan teorinya menggunakan SAW atau Simple Adaptive Writing. Oke, next. Ini masih penjelasan dari landasan teori. Next.
Nah ini udah masuk ke kerangka berpikir, yaitu dia nyantumin studi terdahulu dari penelitiannya. Next. Nah udah masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah ini tuh sesuai yang aku bilang tadi ya. Isinya tentang kita menelitinya dengan menggunakan apa, terus alatnya apa, dan juga kita bisa menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Terus kita juga nyebutin sumber datanya. Next. Oke, ini secara singkat gak apa-apa ya, langsung di next. Mungkin kalian baca sekilas aja. Next. Nah ini yang ini juga ada kerangka berpikir. Nah kenapa aku tadi bilang kerangka berpikir itu baiknya berbentuk bagan? Karena ketika kerangka berpikir itu berbentuk bagan itu kita lebih mudah buat memahami. Kayak berbentuk gini, kalian kan lebih mudah kan buat memahami permasalahannya tentang UMKM, landasan teoretisnya tentang, ini di bawah nggak kelihatan ya. Terus yang belum next ke atas dulu. Nah terus ini ketika kerangka berpikir itu kan isinya dari awal esai kita sampai akhir. Itu disebutkan kalau berbentuk bagan kita lebih mudah memahaminya. Next. Nah ini bab 4, ini hasil dari penelitian dan juga pembahasannya. Next, mungkin kalian bisa lihat aja sekilas. Next. Nah buka di next aja. Dan ketika kita udah melakukan survei kuesioner, itu hasilnya di sini, hasil survei tadi, hasil survei dan analisis pengguna. Itu ketika kita menggunakan metode kuanti yang kuesioner tadi, kita bisa gunain alat bantu SPSS. Kalau kita gunakan wawancara, kita grafikin hasil wawancaranya itu sendiri. Oke, ini contohnya. Next. Permisi Kak Sasa, izin mengingatkan waktu 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Oke, next aja. Langsung. Langsung ke bab 5. Ini kesimpulan dan juga saran. Next. Nah aku daftar pusaka. Nah berhenti dulu. Oke, stop dulu. Jadi di daftar pusaka ini kita bisa lihat kan ini kan Julianto R. Nah itu kalian masih ingat gak kira-kira ini pakai style apa? Harvard. Ya betul, ini pakai Harvard sama APA. Jadi setelah nama penulis ada tahun penulis, jadi tahun penulisannya di tengah, nggak di akhir. Kayak next ke lampiran. Nah lampiran itu berisi kayak data-data dari penelitian kita, kayak lembar-lembarannya, prototype. Nah kalian tahu nggak prototype itu apa? Ya prototype itu kayak gambaran gitu loh, gambaran dari produk kita. Biasanya kalau kita ikut BMC, BBC, ada prototipenya kayak gini prototipenya. Next. Nah kayak gini, ini prototype kita misal bikin aplikasi buat esai. Nah kita harus nyantumin prototipenya. Prototype ini jadi nilai tambah Dewan Juri ketika kita nyantumin di karya kita, baik esai ataupun KTI. Next. Nah udah sih itu aja di KTI. Soalnya yang habis ini kan ada yang namanya biodata penulis tadi, yang daftar riwayat hidup, tapi aku cut soalnya berisi tentang informasi pribadi. Mungkin di esai, kalau KTI kan kompleks banget dari bab 1 sampai bab 5. Kalau esai beda lagi, esai lebih simpel, jadi isinya cuma pendahuluan, pembahasan, sama penutup, cuma 3. Nah yang pertama ada halaman cover, ini bikin aplikasi buat pemantauan limbah di Pantai Kenjeran berbasis AI dan juga IoT. Nah itu termasuk judul yang menarik kan. Jadi ada nama aplikasinya di awal. Nama aplikasinya di awal yaitu AOVO. Itu buat highlight di Dewan Juri, ketika Dewan Jurinya baca itu jadi tertarik. Kayak gitu. Aplikasinya tentang apa? Tentang pemantauan limbah secara AI dan juga IoT melalui yang diteliti di Pantai Kenjeran. Nah ini tuh judulnya ringkas tapi sistematik. Ini yang dimaksud dengan judul yang menjual. Oke, next. Ini pendahuluan seperti biasa, pendahuluan pada umumnya, pembahasan gagasan penulis. Next, gak apa-apa. Dan ini bagian konsep dari aplikasi itu sendiri. Konsep dari aplikasi AOVO itu ada apa aja, di dalamnya ada apa aja, ada akun, ada real time, ada kamera pintar, ada peta interaktif, ada komunitasnya juga buat kita pemantauan.
ada AI chatnya, nah kayak gitu kita jelasin di aplikasinya itu ada apa aja. Lebih kalau essay itu lebih ke gambaran kita buat aplikasi atau buat nyusun hal-hal yang baru. Next, ini keunggulan tampilan dashboard dari Alvo itu kayak gimana. Next, itu yang dimaksud prototype ya teman-teman, nih analisis SWOT. Next. Nah mungkin langsung ke data pusakanya. Ini juga Harvard atau IBS ya. Nah mungkin itu perbedaannya. Mungkin dari teman-teman di sini udah cukup tahu belum bedanya esai sama KTI dari contoh yang udah aku kasih. Kalau KTI kan tadi lebih kompleks ya, sistematikanya lebih banyak. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau esai kan cuma dikit, cuma pendahuluan, cuma pembahasan, terus juga cuma penutup dan daftar pusaka, udah gitu aja. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, di sini aku mau sampaikan buat teman-teman yang ikut di kelas intelektual ini, kalau teman-teman mau konsul karya baik itu esai ataupun KTI, kan aku juga jadi mentor kan di rumah penalaran UKIM. Tapi itu kan dikhususkan untuk anggota UKIM. Jadi kalian kalau di sini mau konsul, Kak, aku pengen ikut lomba ini, aku boleh nggak konsul? Kalian boleh konsul aku, feel free buat kalian yang ikut kelas intelektual langsung baca aku, oke? Sekian materi dari aku, semoga bermanfaat dan semoga jelas.